Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat dan anugerah. Wabil khusus nikmat sehat wal afiyah dan juga nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, selaku khatib, perkenankan saya mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang paripurna, yaitu kita selalu mampu melaksanakan semua perintah Allah dan mampu menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, takmir Masjid PTK mengamanahkan saya untuk menyampaikan materi dengan judul Buah Istighfar bagi Kehidupan Seorang Muslim. Bahwa kita sebagai manusia memiliki potensi tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Jadi semua anak cucu Adam itu punya potensi melakukan kesalahan dan juga perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan itu boleh jadi muncul dari lisan kita, kata-kata kita yang terucap melalui lisan kita, ataupun kata-kata kita, kalimat-kalimat yang meluncur dalam tulisan-tulisan tangan kita lewat media-media sosial. Ada orang yang membuat akun media sosial hanya untuk hujat-hujatan, merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Itu bagian dari pekerjaan lisan yang dituliskan di dalam media. Kemudian dosa dan kesalahan kita juga muncul dari perilaku kita sehari-hari, setiap saat. Seiring dengan terjadinya interaksi kita dengan sesama manusia, atau bahkan juga interaksi dengan lingkungan di sekitar kita yang menyebabkan kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang kita secara sadar dan sengaja menyakiti, merendahkan orang lain, menghina orang lain, seolah diri kita lah yang sempurna. Kita juga perlu menjaga perilaku kita dengan menjaga kebersihan hati kita, tidak membenci, tidak hasut kepada orang lain, dan juga menjaga syahwat kita agar tersalurkan secara halal melalui syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, misalnya dengan akad nikah.
Kemudian ada perilaku serakah, memakan harta yang haram. Jadi semua perilaku dosa dan maksiat kepada Allah tersebut, ya, ini membuat kita semakin jauh dari Allah dan makin dekat bersekutu dengan setan. Ya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Anas, Anasin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Jadi setiap anak cucu Adam itu punya potensi berbuat salah dan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya kesalahan, punya dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri ataupun orang lain, ya, zakarullah, ingat Allah. Jadi ini sensor diri kita itu kalau kita melakukan kesalahan, baik yang merugikan diri kita sendiri, menzalimi diri sendiri, misalnya orang yang sengaja meninggalkan ibadah, enggak sholat, ya, itu dia melakukan perbuatan menzalimi diri sendiri karena dia meninggalkan kewajiban kepada Allah, ya. Atau menzalimi orang lain, mengambil hak yang mestinya menjadi hak orang lain diambil oleh yang bersangkutan, ya. Maka sensor diri yang paling bagus adalah zakarullah, dia ingat Allah. Lalu kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dia baca istighfar. Astagfirullahaladzim, saya sudah menyakiti orang lain, terlalu keras kata-kata saya, membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain sakit hati. Dia ingat Allah, lalu kemudian beristighfar, ya. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah. Dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan kepada Allah itu kecuali Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, istighfar itu merupakan ungkapan ketulusan dan pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya akan dosa dan kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau orang baca istighfar itu bagian dari sikap jujurnya kepada Allah. Ya Allah, saya kok nggak sengaja bentak istri saya, kok saya nggak sengaja menyakiti anak saya, tetangga saya. Dia ingat, lalu dia beristighfar kepada Allah. Nah, cuman kalau secara sosial kita menyakiti orang lain, selain dia istighfar kepada Allah, dia juga harus menyampaikan permintaan maaf kepada orang yang disakiti. Jadi cara taubat menyakiti orang lain, selain dia beristighfar kepada Allah, dia juga minta maaf kepada yang bersangkutan. Mohon ridhokan saya, maafkan saya. Lalu dia baru beristighfar. Jadi taubatnya pencuri begitu, Pak. Kembalikan barangnya, lalu dia istighfar kepada Allah. Enggak cukup dia sholat, taubat, baca istighfar, tapi dia nggak minta maaf sama orang lain, ya. Karena ridhonya Allah itu terletak juga pada keridhaan orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah apabila melakukan kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah, beristighfar. Nah, itu merupakan sensor diri yang paling pas seperti itu.
Kemudian Nabi saja Pak, Nabi itu maksum, dijamin tidak berdosa, tidak ada dosanya. Jadi mau melakukan kesalahan Allah ingatkan. Jadi enggak ada dosanya Nabi itu, dijamin tidak ada dosanya. Tapi dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksara min sab'ina marrah." Demi Allah ya. Nabi ini bersumpah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah ya. Bertobat kepada Allah ya. Fil yaum, dalam satu hari itu aksara min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali. Itu Nabi yang kapasitasnya dijamin oleh Allah tidak ada dosa dan maksiat ya. Contoh Nabi misalnya ketika sedang berdialog dengan para sahabat, ada seorang yang disabilitas, ada orang tunanetra datang kepada Nabi ingin bertanya tentang hukum dan agama. Lalu Nabi mengacuhkan, ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'alahu yazzaka au yazzakaru fatan fa'ahu zikra. Jadi kenapa engkau bermuka masam wahai Muhammad? Kenapa engkau berpaling, tidak melayani orang yang ingin berkonsultasi kepadamu? Kamu enggak paham, orang itu ingin membersihkan diri, ingin bertanya tentang agama. Sementara Nabi sedang asik berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang secara sosial punya level yang lebih tinggi. Ditegur Nabi. Artinya potensi dosanya langsung diingatkan. Nah, beliau itu beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Nah, bagaimana dengan kita, Pak? Ya, mungkin kita menyadari masing-masing banyak dosa kita dengan teman kita, dengan pasangan kita, anak-anak kita, di kantor, teman sepermainan, di lingkungan. Mestinya kita lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melazimkan istighfar, mengucapkan astaghfirullahalazim ya, beristighfar, itu akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama adalah Allah memudahkan segala kesulitan yang dialami menjadi mudah, memberikan kemudahan terhadap berbagai kesulitan yang dialami. Kemudian yang kedua, Allah meluaskan ya, hal-hal yang menyempitkan dirinya. Urusannya susah dimudahkan oleh Allah, digampangkan. Sempit rezekinya diluaskan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Allah melapangkan rezekinya dengan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak diduga-duga. Banyak rezeki kejutan di luar dugaan kita. Tahu-tahu ya, diajak pergi haji, tahu-tahu dikasih hadiah rumah. Itu buah dari orang yang banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang mengalami kesulitan hidup, putus asa, semua upaya seolah tertutup, rezeki sulit didapat, itu pertanda diri kita sedang dipenuhi dosa dan kesalahan kepada Allah. Maka jalan keluarnya adalah dekatilah Allah dengan banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kita
kesuksesan hidup, kesehatan dan keafiatan, dan apabila kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah Jumat ini dapat bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun waskuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.